Taruna, kakak-kakak layan, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak Tia berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Saatnya kita akan memulai ibadah persekutuan Taruna kita pada hari ini. Mari semua berdiri, kita menyanyi Mars Taruna. Kita akan memuji Tuhan dengan kita bakti 18 bait pertama dan kedua. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami bawa padamu Tuhan, di mana kami mengucap syukur. Terima kasih karena Kau sudah memberkati kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah IHPT pada hari ini. Tuhan Yesus, kami membawa ibadah kami ini kiranya Kau memberkati, sehingga ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa dan ungkapan syukur kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur Pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama sampai kelima. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya?
Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan hati umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan-Mu pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kataran tindakan waktu tidur atau jaga. Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran pengampunan kekudusan dalam Yesus hidupku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu, karena pada hari ini kami masih bisa berkumpul secara daring dalam ibadah persekutuan teruna hari Minggu ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami sebagai pelayan firman saat ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami adik-adik layan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 105 ayat 1-11. Puji-pujian di atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman-Nya yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tema firman kita pada minggu ketiga Advent ini adalah bersyukur kepada Tuhan, yang telah dibacakan tadi dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan 11. Kata Mazmur adalah serapan dari kata Ibrani Mizmor, yang berarti irama, nyanyian atau lagu yang diiringi alat musik. Kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal yang berisikan pujian yang mengekspresikan respon iman umat percaya kepada karya dan tindakan Tuhan yang menakjubkan, seperti pujian, ratapan, juga ungkapan syukur. Berdasarkan isi ungkapan imannya, kitab Mazmur dikelompokkan ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 disebut sebagai Mazmur orientasi, yaitu kumpulan mazmur yang mengajak umat untuk mensyukuri karya kebaikan Tuhan yang mengiringi dan melingkupi umatnya. Kelompok kedua disebut sebagai Mazmur disorientasi, yaitu kumpulan mazmur yang mengekspresikan pengalaman goncangan iman
karena berbagai pergumulan sehingga muncul keluhan juga ratapan. Kelompok ketiga disebut sebagai mazmur orientasi baru, yaitu kumpulan mazmur yang mengekspresikan rasa takjub dan terima kasih karena mendapati bahwa di tengah-tengah situasi pergumulan yang berat, karya Tuhan yang ajaib bekerja dan menghadirkan keselamatan sehingga hidup kembali memiliki harapan. Latar belakang penulisan Mazmur pasal 105 ini adalah keadaan bangsa Israel yang sedang mengalami pergumulan hidup yang hebat setelah mengalami karya pembebasan Tuhan yang membawa sukacita. Pemazmur mengajak umat bangsa Israel untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa Tuhan juga akan melakukan apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Pemazmur mengajak umat bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan karena melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib pada saat bangsa Israel ada dalam pembuangan dan pada saat bangsa Israel dikeluarkan dari pembuangan. Dan itu adalah hal yang patut untuk disyukuri. Mazmur pasal 105 ayat 1-11 dapat kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai dengan 6 berisi tentang memuji Tuhan, mencari Tuhan, dan mengingat Tuhan. Bagian yang kedua yaitu ayat 7 sampai dengan 11 berisi tentang Tuhan yang berjanji, dan disitulah umat bangsa Israel diajak untuk tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Kedua bagian ini secara khusus merupakan ajakan atau undangan untuk bersyukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Adik-adik, jika kita baca kembali ayat 1 sampai 6 tadi, pemazmur mau mengingatkan supaya bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepadanya, lalu menyebut nama Tuhan dan memperkenalkan perbuatannya kepada semua bangsa, supaya nama Tuhan dimasyurkan, perbuatannya yang dahsyat dan ajaib dimasyurkan oleh segala bangsa sampai ke ujung bumi. Pemazmur juga mengingatkan umat Israel untuk memuji Tuhan, bernyanyilah baginya selagi masih diberi kesempatan, dan bermazmurlah baginya, beritakanlah dan kabarkanlah kepada semua orang yang belum mengenal segala perbuatannya yang sangat dahsyat dan ajaib. Pemazmur mengingatkan umat Israel untuk tidak tinggi hati, tidak sombong, tidak angkuh. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki adalah karena kasih setia dan anugerah Tuhan. Bermegahlah di dalam Tuhan yang kudus. Pemazmur mengingatkan pula umat Israel untuk selalu mencari Tuhan, mencari firman Allah yang membawa sukacita, damai, sejahtera. Melalui ayat ini juga pemazmur menasihati umat Israel untuk selalu mengingat segala perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, mengingat mujizat-mujizatnya yang dahsyat dan luar biasa yang diadakannya. Lalu ingatlah segala penghukuman yang diucapkannya. Nasihat ini ditujukan kepada anak cucu Abraham, hambanya, dan anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya, milik Allah, kepunyaan Allah. Dan bangsa Israel harus melakukan semua yang dikatakan dalam ayat 1 sampai 5 tadi. Mari kita lihat pada ayat 7. Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas seluruh bumi, maka penghukumannya pun berlaku atas seluruh bumi. Artinya Tuhan yang berkuasa penuh atas kehidupan umat Israel dan seluruh bangsa di bumi. Mari kita baca pada ayat ke-7. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kalimat Allah kita menunjukkan bahwa antara Tuhan dan bangsa Israel ada hubungan khusus, dan Allah yang mereka sembah adalah Allah yang berkuasa atau hakim atas seluruh bumi. Ayat 8-10, pemazmur mengungkapkan hubungan khusus antara Allah dengan umat Israel, yaitu bahwa dasar dari perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu karena Tuhan ingat, Tuhan tidak pernah lupa dengan perjanjiannya yang telah diikat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub serta bangsa Israel yang bersifat kekal. Kalimat 1000 angkatan, mari kita lihat pada ayatnya yang ke-8. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan.
Kalimat 1000 angkatan artinya turun-temurun. Perjanjian itu tetap berlaku dan tidak akan terputus dalam kehidupan bangsa Israel. Israel adalah keturunan Abraham, dan Allah menyatakan perjanjian dan hukumnya melalui bangsa ini. Allah memilih Abraham dan berjanji bahwa keturunannya akan hidup di tanah Kanaan dan mereka akan menjadi bangsa yang besar yang sangat banyak. Anak Abraham yaitu Ishak dan Yakub adalah leluhur bangsa Israel. Hidup mereka diberkati karena iman mereka kepada Allah. Adik-adik, mari kita baca ayatnya yang ke-11. Firman-Nya, "Kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan baginya." Ayat ini berisi janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini akan tergenapi ketika umat Israel mau hidup taat kepada Allah. Dari ayat 8-11 ini, pemazmur memperlihatkan kepada umat Israel tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu tidak akan terputus, tidak akan berubah, dan tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Oleh sebab itu, umat Israel harus bersyukur, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib kepada bangsa-bangsa lain, bermegah dalam Tuhan, bersukacita, dan terus mencari Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, seperti halnya umat Israel, kita pun patut bersyukur, tetap mencari Tuhan, dan selalu berpengharapan penuh kepadanya. Kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan yang kita baca dalam Alkitab. Kita pun harus menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Bukti ungkapan syukur kita kepada Tuhan itu tidak sebatas hanya bersyukur saja, tetapi harus kita nyatakan kasih Tuhan yang telah nyata dalam hidup kita dengan sikap dan perbuatan kita. Harus kita nyatakan dengan sikap dan perbuatan kita, dengan kata-kata kita yang bukan saja terima kasih ya Tuhan, tetapi juga memperkenalkan, menyatakan, membicarakan tentang kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita dituntut bukan sebatas bersyukur saja, tetapi harus menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, dari bacaan firman ini, makna yang dapat kita ambil adalah bahwa Tuhan itu setia. Setiap janjinya pasti akan digenapi. Hal ini terbukti dengan pemulangan kembali bangsa Israel ke Yerusalem setelah melewati masa pembuangan selama 70 tahun di Babel. Pengalaman bangsa Israel ini menjadi refleksi iman kita tentang janji Tuhan di dalam Yesus Kristus. Natal yang sebentar lagi kita rayakan adalah momen ketika kita diajar untuk terus menantikan dengan setia waktu penggenapan sejarah keselamatan Tuhan. Keselamatan bukan lahir dari perbuatan kita, melainkan semata-mata anugerah kasih Tuhan. Untuk itu kita harus mengucap syukur atas karya penebusan dosa yang sudah diterima di dalam Yesus Kristus dengan menata hidup kita seturut ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan. Persiapan di dalam menyongsong Natal, pasti adik-adik telah lakukan banyak persiapan untuk Natal ini kan ya. Persiapan di dalam menyongsong Natal itu tidak hanya terpaku pada hal-hal yang lahiriah saja, seperti kue-kue Natal, pakaian baru, hadiah Natal, tetapi hendaknya juga dilakukan dengan perbuatan, tindakan kita yang baik, secara pribadi maupun bersama-sama. Misalnya, melakukan aksi peduli kasih kepada sesama kita yang miskin, yang tertindas, dan diasingkan oleh sesamanya. Bahkan juga terhadap lingkungan alam ini yang mengalami kerusakan. Dan juga kita harus bersikap anti-diskriminasi. Dengan demikian, ruang kehidupan kita akan dipenuhi dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan cinta kasih, sebagaimana yang menjadi kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita panjatkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memberkati pagi hari ini dengan penuh kebahagiaan dan sukacita. Kami bersyukur Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama walaupun secara daring. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengoreksi kehidupan kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu yang telah kami baca dan dengar tadi. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk para teruna kami, kiranya bakat dan kemampuan yang Tuhan karuniakan kepada mereka dapat mereka gunakan bagi masa depan mereka. Ajarkan mereka untuk selalu setia dan selalu bersyukur kepadamu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap dan perbuatan yang menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami berdoa Bapa untuk para orang tua dari setiap teruna kami, berikanlah mereka senantiasa kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk para pengurus dan kakak layan, ya Bapa, sebagai pengurus dan pelayan Persekutuan Teruna GPIB Bukit Zaitun, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa bersukacita dalam melayani dan menjadi berkat bagi sesama melalui berbagai karunia yang kami miliki. Bagi orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berkatilah obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar mereka bisa sembuh hanya dengan mujizat-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang terlantar, anak yatim piatu, bapak duda dan ibu janda. Ya Tuhan, berikanlah mereka senantiasa kesehatan dan kekuatan. Berkati pula pembuatan IHMPT setiap minggunya Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia, khususnya GPIB Bukit Zaitun, agar selalu ada dalam bingkai damai sejahtera. Engkaulah sang kepala gereja yang menyertai dan membimbing persekutuan gereja-Mu di dalam kasih, sehingga melalui karya gereja, banyak orang dapat merasakan berkat Tuhan. Kami berdoa ya Bapak untuk ibadah syukur pranatal pelayan PT tanggal 12 Desember siang ini, dan ibadah syukur pranatal Persekutuan Teruna tanggal 20 Desember nanti. Kiranya penyertaan-Mu selalu bersama kami, sehingga acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Biarlah semangat dan kerjasama di antara kami, pelayan teruna dan jemaat, dapat bersinergi sehingga tercipta persekutuan yang indah di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk kondisi COVID-19 di Indonesia yang tetap terkendali. Kami berdoa agar pemerintah dan masyarakat tetap waspada mengantisipasi terjadinya gelombang ketiga COVID-19, khususnya pada momen libur Natal Tahun Baru ini. Tuhan, sebentar lagi ibadah kami akan berakhir. Kiranya penyertaan Tuhan selalu bersama kami. Tuhan mau jaga dan pelihara kami dalam setiap aktivitas kami di sepanjang minggu ke depan. Bapa yang pengasih, sempurnakanlah doa kami ini, yang kami persembahkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait pertama dan 3, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebur dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami mengucap syukur pada hari ini. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Dan pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemawan, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan, dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah kita pada akhir ibadah pada hari Minggu ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Semoga apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati kami yang telah menyampaikan firman-Mu, agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Berkati pula para pengurus dan kakak layan di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka Tuhan, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarlah kami bahasa firman-Mu Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami dekat padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bersama tadi dapat menjadi kekuatan buat kita dalam menjalani hari lepas hari. Tetap jaga kesehatan, perhatikan protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.